kita menjelajah Museum Kebangkitan Nasional. Kemudian kita melihat-lihat perjuangan pemuda-pemudi di Museum Sumpah Pemuda. Sekarang saya berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, tepatnya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bangunan ini menjadi sangat penting bagi awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus malam sampai 17 Agustus 1945, di gedung inilah teks proklamasi disusun. Siang Bapak. Siang. Salam kenal, saya Egi. Saya Jaka, saya kurator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Pak Jaka, ini sebenarnya tempat apa sih Pak Jaka? Museum Perumusan Naskah Proklamasi merupakan sebuah tempat bersejarah di mana para tokoh pendiri bangsa berkumpul di sini dan merumuskan naskah proklamasi. Selain merumuskan juga terjadi pembahasan di sini. Jadi sebelum naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di kediamannya di Pegangsaan Timur nomor 56, beberapa jam sebelumnya terjadi peristiwa tersebut. Oke, jadi di tempat inilah cikal bakal teks naskah proklamasi, betul ya Pak ya? Iya, betul. Saya penasaran, saya mau lihat reka adegannya di sini Pak. Boleh saya jalan-jalan Pak? Boleh. Mari. Mari Pak. Sebelum Pak Jaka menjelaskan ruangan-ruangannya Pak, saya mau tanya, kenapa di Jalan Imam Bonjol nomor 1? Kenapa tidak di tempat lain Pak? Kondisi saat itu ketika Ahmad Soebardjo bersama Bung Karno dan Bung Hatta ditemani Laksamana Maeda itu berjumpa dengan pimpinan Gunseikan, Angkatan Darat Jepang. Jenderal Nishimura menyatakan bahwa janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan dalam sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya ketika kembali ke rumah Laksamana Maeda, Ahmad Soebardjo berkata kepada Laksamana Maeda karena tidak ada lagi tempat yang aman untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia karena tidak lagi mendapat restu dari Angkatan Darat Jepang. Jadi kemudian Ahmad Soebardjo bersama Bung Karno dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk meminjamkan rumahnya sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi hanya di rumah Laksamana Maeda inilah founding fathers kita merasa aman untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Republik Seperti Indonesia itu, ya Pak? betul. Pak, ini tempat apa nih Pak? Kita pertama kesini nih. Nah, di ruang pertama kami menamakannya ruang tamu penerimaan karena disinilah peristiwa saat Laksamana Maeda, Ahmad Soebardjo, Bung Karno dan Bung Hatta serta Miyoshi berembuk meminta izin kepada Maeda seperti yang tadi saya sebutkan karena tidak ada lagi tempat yang aman. Jadi di ruang tamu penerimaan inilah Ahmad Soebardjo, Bung Karno dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi awalnya di sini ya Pak ya? Betul. Lalu kemana lagi Pak mereka? Nah, setelah Maeda mengizinkan, Maeda istirahat ke lantai atas, barulah Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo masuk ke ruang makan untuk merumuskan naskah proklamasi. Oke, ada reka adegan di sana Pak? Kita ke sana saja. Siap. Setelah tadi Laksamana Maeda memberikan izin untuk meminjamkan rumahnya, ketiga tokoh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo masuk ke ruang makan ini. Kurang lebih saat itu sudah masuk pukul 2 pagi tanggal 17 Agustus 1945. Hanya ada 6 orang tokoh saja yang berada di ruang makan ini, yaitu Bung Karno, Ahmad Soebardjo, Bung Hatta serta didampingi 3 pemuda, Sukarni, BM Diah dan Mbah Diro. Tapi tidak terlibat dalam perumusan naskah proklamasi, hanya memantau dari jauh. Sedangkan di ruang besar sudah menanti 40 sampai 50-an orang tokoh yang menanti hasil dari apa yang dirumuskan oleh Bung Karno, Bung Hatta dan Ahmad Soebardjo. Jadi prosesnya dari tanggal 16 malam sampai 17 pagi ya Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. Pak, ada peristiwa antara pemuda dan golongan tua gitu ya Pak? Apakah ini sebagai achievement golongan muda dan tua akhirnya bersatu Pak di sini? Saya coba gambarkan situasi saat itu di mana awalnya ketika para pemuda sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, para golongan muda beranggapan bahwa saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia tanpa bantuan Jepang. Sebelum sekutu nanti datang ke
Hindia Belanda sebelum datang ke Indonesia, saat yang tepat untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Nah, pada 15 Agustus malam itu terjadi perdebatan. Golongan muda ingin secepat-cepatnya, sedangkan Bung Karno dan golongan tua ingin kemerdekaan itu melalui mekanisme sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya pada 16 Agustus subuh, golongan muda berinisiatif untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Oleh karenanya, ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok, di sana berembuk, Bung Karno, Bung Hatta, dan golongan muda berembuk. Kemudian Ahmad Subardjo datang untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta dan menjanjikan bahwa ya, percepatan kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya para pemuda di Rengas Dengklok mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk melanjutkan persiapan kemerdekaan Indonesia tanpa mekanisme sidang PPKI. Hingga para pemuda yang sebelumnya bersikukuh bahwa kita harus merdeka secepat-cepatnya dan tidak mau lewat PPKI, akhirnya luluh dan mengizinkan ketiga tokoh kembali ke Jakarta. Hingga akhirnya di rumah Laksamana Maeda itu sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat. Golongan tua dan muda. Ya, karena jelas bahwa apa yang terjadi di rumah Laksamana Maeda sudah bukan lagi sidang PPKI, namun benar-benar untuk persiapan kemerdekaan Indonesia dengan caranya sendiri. Oke. Setelah ini apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan teman-teman lainnya, Pak? Kita menuju ke ruangan lain? Ya, setelah Bung Karno selesai menuliskan naskah proklamasi, ada peristiwa selanjutnya, pembahasan di ruang besar. Oke. Mari kita ke sana. Siap. Sana, Pak. Ini ruangan besarnya, Pak? Ya, jadi setelah tadi Bung Karno selesai menuliskan naskah proklamasi, Bung Karno kemudian masuk ke ruang ini dan membacakan apa yang tadi beliau tuliskan di ruang makan. Setelah beliau membacakan dan meminta persetujuan kepada seluruh yang hadir, ada pembahasan memang di sini, seperti siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi. Bung Hatta mengusulkan seluruh yang hadir menuliskan menandatangani naskah proklamasi. Bung Hatta beranggapan agar seperti proklamasinya Amerika, seluruh anggota Kongres menandatangani deklarasi kemerdekaan Amerika. Namun para pemuda terutama Sukarni, Khairul Saleh kurang setuju jika seluruh yang hadir menandatangani naskah proklamasi. Akhirnya Sukarni mengusulkan cukup dua tokoh saja, Soekarno dan Hatta, yang mewakili keseluruhan yang hadir, yang menjadi simbol keseluruhan elemen bangsa untuk menandatangani naskah proklamasi. Dan pembahasan lainnya juga seperti perubahan ketika Bung Karno menuliskan naskah proklamasi itu, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah di sini menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dan pembahasan lainnya yaitu di mana akan dibacakan naskah proklamasi. Di sini, di tempat ini ya, Pak ya? Bukan. Pemuda sudah menyiapkan lapangan Ikada sebagai tempat pembacaan naskah proklamasi yang sekarang menjadi kawasan Monas. Namun Bung Karno beranggapan lapangan Ikada itu dari sisi keamanan akan membahayakan jika terjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar, karena di sekeliling lapangan Ikada itu banyak kantor-kantor militer Jepang. Akhirnya Bung Karno mengusulkan untuk membacakan naskah proklamasi di rumah beliau di Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, setelah semua sepakat, siapa yang harus menandatangani sudah disepakati, barulah kemudian Bung Karno meminta tokoh muda namanya Saiti Melik untuk mengetik naskah proklamasi di ruang di bawah tangga. Itu selesai jam berapa itu, Pak? Kira-kira? Di sini kurang lebih jam 3. Nanti setelah selesai pengetikan sampai keseluruhan rangkaian peristiwa selesai pukul 4 pagi. Langsung ke pegangsaannya, Pak ya? Pak, satu lagi sebelum kita lihat ruangan Pak Saiti Melik, sebenarnya 40-50 orang itu siapa, Pak, yang hadir di sini? Karena saya belum punya informasi itu, Pak. Ya. Keseluruhan tokoh yang hadir itu dari dua golongan ya. Golongan tua itu anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dan golongan muda itu para pemuda yang tergabung dari pemuda dari mahasiswa Perapatan 10, mahasiswa Menteng 31,
mahasiswa di Cikini 71 dan mikrobiologi UI di Pegangsaan Timur juga. Jadi tetap semangat pemuda dan solidaritasnya dari tahun ke tahun tetap terjaga ya Pak ya. Selalu ada semangat pemuda dalam setiap gerak sejarah kita, dalam setiap tonggak-tonggak sejarah perjuangan bangsa ada warna pemuda yang melatar belakang. Luar biasa. Kita ke ruangan selanjutnya Pak. Boleh? Pak, saya tuh sudah mendengar nama Said Pelik dari SD Pak. Ya. Ada hal unik apa yang terjadi nih Pak ketika perumusan naskah teks proklamasi? Ketika proses pengetikan naskah proklamasi selesai, Sayuti Melik, hasil ketikan Sayuti Melik kan sudah terketik, namun yang tulisan tangan Bung Karno-nya dibiarkan oleh Sayuti Melik begitu saja. Padahal itu kan kalau untuk konteks saat ini merupakan sebuah dokumen penting negara ya. Nah, Sayuti Melik tidak menyimpan itu. Wow. Namun karena ada Burhanuddin Muhammadiyah yang mendampingi proses pengetikan naskah proklamasi, nah Bapak BM Dia inilah yang menyimpan naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno yang sempat dinyatakan hilang. Oh, ternyata disimpan sama Disimpan BM Dia. oleh BM Dia dan baru dikembalikan pada Mei tahun 1993 kepada Presiden Soeharto. Ini saya juga baru tahu Pak, ternyata ada kejadian seperti itu Iya. waktu merumuskan naskah proklamasi. Oke, luar biasa Pak. Selain ini semua, ada nggak di museum perumusan naskah proklamasi ini masterpiece-nya apa Pak? Kalau masterpiece-nya malah sebetulnya gedung dan ruangan-ruangan bersejarah di lantai bawah. Karena di tiap-tiap ruangan ini ada semangat yang tak terlihat, Wow, semangat luar yang biasa. menyatukan perbedaan antara golongan muda, golongan tua. Dan dari golongan muda dan golongan tua, mereka berasal dari berbagai latar belakang. Namun semua bersepakat Bersatu. demi Indonesia merdeka, mereka bersatu melupakan egonya masing-masing. Menurut Pak Jaka, saat itu merdekanya apa gitu? Yang jelas kalau untuk konteks saat itu, merdeka itu adalah terbebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Kalau tadi merdeka yang saat itu Pak, sekarang 3 kata menurut Pak Jaka merdeka saat ini. Merdeka saat ini berarti kita bisa bebas beraktivitas, Bebas Bisa. beraktivitas, bisa bebas mengaktualisasikan kemampuan diri, potensi diri, apa yang dulu kita dilarang oleh para penjajah. Yang ketiga, merdeka berarti kita harus memikirkan apa yang akan dinikmati oleh generasi Wah, anak cucu cicit kita. tetap luar biasa. Kita Pak harus Jaka. mempertahankan apa yang di masa lalu agar tetap dinikmati oleh generasi di masa depan. Wow, luar biasa. Jadi merdeka saat ini kita sudah bebas beraktivitas, bebas aktualisasi diri, pemuda-pemudanya harus lebih aktif lagi ya Pak ya. Tentu. Dan jangan lupa kita harus menorehkan sejarah juga untuk Iya. masa depan. Kita harus mewariskan untuk generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Jaka. Ini saya ada fakta-fakta menarik yang baru saya tahu. Kayak misalnya tadi perumusan naskahnya Pak Soekarno yang sempat hilang gitu ya. Betul. Luar biasa. Ini teman-teman harus berkunjung ke sini untuk tahu seperti apa aslinya gitu ya, prosesnya dan ruangannya Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Jaka atas Sama-sama. waktunya. Sampai jumpa lagi Pak Jaka. Peristiwa perumusan naskah proklamasi merupakan awal dari realisasi hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka yang dicetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah Jepang, melainkan hasil dari hasrat perjuangan rakyat Indonesia dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Adanya 2 kekuatan sosial yang nasionalis, yaitu pemuda revolusioner dan generasi tua, adalah sebagai kekuatan potensial dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, tercermin jiwa kepeloporan dan solidaritas di antara mereka dalam menggalang kesatuan dan persatuan bangsa. Setelah peristiwa proklamasi 75 tahun yang lalu apa yang dapat kita isi untuk cinta terhadap NKRI? Jangan hanya di media sosial saja semangat kemerdekaan dirasakan, tetapi juga dalam hati kita. Tentu harus terus berkobar semangat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Merdeka adalah kreativitas, inovasi, menginspirasi.